Dex. Bukan Autodesk. Bukan. License-nya gratis enggak ya? Untuk ini, untuk Katia. Iya, sepertinya iya, Pak. Saya didownloadin Yang teman saya sih, Pak. yang untuk student version ada student Eh, versionnya ya? Atau ini kayaknya pakai crack? pakai crack, Pak. Pakai crack. Oh. Iya, Kalau pakai biasalah, crack, Pak. kalau pakai crack biasanya ini sih bukan student version, udah full version malah kan. Iya, benar, Pak. Cuman ini takutnya kalau apa namanya full version dari crack itu nggak bisa digunakan untuk publikasi gitu. Makanya akhirnya kalau misalkan untuk publikasi akhirnya kan larinya kan ke student version ya walaupun sebenarnya nggak bisa full memang apa namanya fiturnya. Nah berarti dirimu laptopnya bagus mas, punya mas? Enggak, Pak. Pakai notebook, Pak. Pakai notebook. Iya, Kalau notebook gitu tuh prosesornya pakai apa gitu? Intel i5, Pak. Oh i5, Gen berapa? Aduh, kurang tahu, Pak. Oh kurang tahu. Intel i5, oke. Windows 7. Oh Windows 7. Terus untuk KTA-nya tahun berapa yang digunain? 2015. Hmm, kurang tahu, Pak. Tapi judulnya Katia VR 21. Hmm, V5 PR, R21. PR21 2021 bukan sih? Kurang Sudah paham yang sih terbaru saya, Pak. bukan sih? Saya kurang tahu, Pak, kalau itu, Pak. Installnya tahun berapa? Tahun kemarin? Tahun ini, Pak. Oh tahun ini. Oh, bener nanti ya, 2021. Kuat banget ya. KTA terbaru ya. Lumayan berarti ya. Nggak tahu deh, Pak. Saya Untuk diinstal. yang ini, yang lain ini ya, mumpung masih semester 1 gitu ya. Disiapkan ya. Jadi apa namanya? Orang tuanya juga disiapkan gitu ya. Jadi karena nanti begitu kalian menjalani semester ketiga ya, lepas dari semester 2 kayaknya ya, begitu kalian ketemu saya kayaknya kalian harus megang laptop yang speknya tuh nggak spek biasa gitu. Jadi kalau misalkan cuman Core i3, ya insya Allah lah ya, walaupun saya tidak yakin gitu. Jadi ya setidaknya Core i5 ya, gennya Gen 7 ke atas gitu kan. Kemudian kalau bisa yang sudah ber-VGA, jangan yang VGA-nya ini ya on board ya. Jangan yang cuman apa itu, apa namanya, jadi satu dengan prosesornya, nanti malah buat running tuh nggak bisa. Kalau misalkan untuk gambar-gambar bisa ya, untuk rendering tuh nanti nggak bisa. Apalagi kalau misalkan kamu nanti sudah penjurusan, begitu masuk apa namanya, solid mekanik ya maupun thermal fluid nanti tetap ada simulasinya. Thermal fluid nanti ketemunya di CFD gitu kan. Kalau misalkan eh, solid mekanik ya nanti ketemunya apa namanya di apa namanya simulasi apa lupa saya. Tapi sekarang Saya karena ini karena apa namanya eh dulu itu kan ceritanya komputernya Prodi nggak begitu support gitu kan. Akhirnya saya berinya itu nggak ANSYS, masih ini masih apa SolidWorks. Jadi simulasinya pakai SolidWorks. Nah simulasi SolidWorks itu terbatas sekali. Akhirnya nggak powerful kalau misalkan mau simulasi. Gimana gimana mas? kalau di semester selanjutnya tuh MATLAB masih kepake gak sih, Pak? Pengen saya uninstall gitu, Pak, ganti SolidWorks. Gimana gimana? Di semester semester selanjutnya tuh MATLAB masih kepake gak, Pak? MATLAB Mau kepake? saya uninstall terus ganti SolidWorks gitu, Pak? Oh sebentar. Logika MATLAB gini gini. Kalau nanti kamu getaran kena saya, MATLAB masih digunain gitu ya. Tapi saran saya untuk setelah ini MATLAB di uninstall dulu saja, biar laptopnya fokus ke beberapa software yang apa harus kamu gunain setelah ini. Jadi setelah ini MATLAB di uninstall, yang penting installernya, master installernya disimpan. Gitu mas ya. Untuk yang lain seperti itu. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Tapi yang jelas disiapkan, jangan sampai kaget. Nah terlebih
Nanti kalau misalkan ada alasan laptop saya nggak kuat, saya biasanya selalu berusaha ya agar walaupun laptop saya nggak kuat tapi jadi kuat gitu kan. Bagaimana caranya gitu. Nah, termasuk diantaranya itu dikipasin. Jadi kipas itu berpengaruh sekali ya. Jadi kalau misalkan kamu cuman pakai laptop apa ya, ultrabook. Ultrabook itu ya bener bagus ya, tapi tipis banget. Kalau untuk rendering itu kurang jos gitu ya. Ya kalau misalkan pengen jos ya memang harusnya laptop yang volumenya gede gitu kan. Jadi kayak laptop ROG gede-gede gitu. Nah, itu malah eh, performanya itu begitu digunakan untuk rendering itu nggak turun, nggak gampang turun. Walaupun tanpa kipas ya, tanpa kipas eksternal tuh nggak gampang turun. Tapi kalau misalkan laptopmu tuh sudah terlanjur ultrabook yang tipis-tipis gitu kan, itu kan volumenya kecil banget, dipres banget. Nah itu diberikan kipas tambahan di bawah, itu ngaruh banget. Jadi jangan dipikir sesuatu yang kayaknya simple gitu itu nggak ngaruh, itu ngaruh banget. Nah kamu bisa ngelihat begitu nanti rendering, jumlah node-nya banyak, sampai berjam-jam runningnya, coba dibandingkan. Jadi dengan laptop yang sama yang running yang pertama nggak pakai kipas ya, atau pakai kipas ya, running yang kedua pakai kipas ya, atau diganti nggak pakai kipas ya, dan yang sebelumnya pakai kipas. Dibuktiin sendiri. Apalagi anak engineer biasanya nggak gampang percaya. Bahkan dibilangin tentang aspek ketuhanan yang Maha Esa pun ya nggak akan percaya sebelum dia buktiin sendiri. Nah, saya bicara seperti ini pun juga akan percuma kalau kalian nggak buktiin sendiri. Karena itu ya saya pengen ya kalian buktiin sendiri dulu. Nah, dari kalian buktiin sendiri baru saya ngomong. Soalnya percuma saya ngomong tapi kamu nggak buktiin. Ngomong kosong jadinya. Gitu ya, nanti disiapin. Di orang tuanya disiapin mentalnya juga. Jangan-jangan, waduh, kok sudah 15 juta? Langsung shock gitu ya. Iya, Halo, iya, gimana? izin Pak, kalau misalkan prosesor yang AMD itu Oh, nggak minimalnya apa-apa. yang apa Pak ya? Saya malah kurang tahu kalau AMD, Mas. Saya kebanyakan, karena gini, saya punya teman dia itu fanatik dengan AMD ya. Nah, sementara saya itu fanatik dengan Intel gitu kan. Saya kurang tahu AMD yang harus Ryzen berapa gitu kan ya. Tapi seingat saya Ryzen itu sekarang kan lebih baik daripada Intel ya. Seingat saya di otak saya tuh gini, Ryzen 5 itu setara dengan i5 gitu kan. Jadi Ryzen 7 setara dengan i7. Kemudian ada Ryzen 9 ya, kemudian Intel itu juga mengeluarkan i9 gitu. Jadi pokoknya di atas Ryzen 9, Ryzen 5 lah. Saya kurang update Mas kalau misalkan untuk AMD, tapi seingat saya teman saya masih bilangnya cari yang Ryzen itu sudah lebih baik daripada Intelmu. Dia bilang seperti itu. Oke Nah, Pak. Dewa pakai AMD berapa Mas? Kalau saya AMD A9 Pak. Waduh, ya ini kayaknya itu setara hanya Celeron deh yang A9 gitu ya. Sangar. Pak, Jadi tanya Pak, gimana? mengenai SolidWorks. Kalau yang di peleburan kan kabarnya itu minimal SolidWorks tahun 2015. Nah, kalau yang di Demak gimana Pak? Atau bebas boleh yang 2013 gitu? Bisa diulang nggak? Tadi 2015 ya. Oh, oke, gini. Eh kita nggak bilang minimal Mas, tapi maksimal gitu kan. Jadi jangan sampai lebih baru daripada punya saya gitu. Lebih baru. Kalau sama nggak apa-apa. Kalau lebih baru jangan. Kenapa? Kalau misalkan nanti kamu lebih baru dari kami nggak bisa buka gitu kan. Nah, yang terbaru yang kami miliki itu 2018 gitu kan. Nah, kamu pakai 2021, kami nggak bisa buka gitu kan. Nah, akibatnya nanti kalau misalkan kami koreksi, kamu nggak akan ada nilainya. Jadi kami hanya tahu bahwa apa yang kamu berikan ke kami bisa baca, ya sudah. Nah, misalkan nggak bisa baca, ya sudah, berarti anggapan kami, oh ini anak nggak bisa nge-save di format yang benar nih, gitu kan. Nah, sementara format nge-save kan banyak sekali sebenarnya. Nah, misalkan ada anak, pernah ada kasus ya, anak pakai 2000, nggak tahu ya, seingat saya dia pakai 2021 atau 2020 gitu. Di save as 2000, kalau nggak salah dia sudah ada fiturnya atau bagaimana gitu kan. Oh enggak, dia nyimpen ya biar bisa kami baca, dia simpen save as iges gitu kan. Nah, asumsi kami berarti dia sudah tahu ya, harus di save apa gitu dia sudah tahu. Berarti dia sudah
nggak usah dibilangin lah ya. Jadi dia sudah tahu bagaimana caranya agar kita baca. Pokoknya intinya bagaimana caranya agar kami yang mengkoreksi di sini ya. Jadi tim ini bisa baca. Gitu ya Mas ya. Kalau misalkan pakai 2013 ya tambah oke gitu nggak apa-apa. Pokoknya nggak lebih baru dari 2018 itu aja. Baik, Pak. Pak Sus, izin bertanya Pak. Gimana Mas Dimas? Pak, kalau apa anak teknik mesin ini tuh kalau misalnya pakai MacBook tuh worth it apa enggak nih Pak? Waduh. Enggak Pak, soalnya kan selama ini kan ya emang dari dulu pakainya MacBook, terus kan ini kan pakai Windows kan pakai laptopnya Bapak, jadi kayak sering buat rapat gitu loh Pak sama Bapak. Ya kan gantian-gantian kadang ya untuk presentasi kan agak susah gitu Pak. Nah, itu gimana Pak? Terus laptopnya Bapak itu MacBook gitu ya? Enggak, laptop saya yang MacBook. Yang Waduh. Windows Bapak. MacBook Air doang kok Pak. Saya kurang recommended banget ya kalau MacBook itu ya. Jujur saya kurang recommended banget. Ya yang pertama sih emang sih kita tuh anak teknik tuh seolah-olah memang kita tuh kayak ini ya, yang penting tuh fungsinya gitu ya, bukan estetikanya gitu ya. Apalagi anak mesin gitu ya. Jadi beda sekali dengan anak arsitek gitu. Nah, anak arsitek nggak mempedulikan itu, dia malah sebaliknya gitu. Nah, sebenarnya sekarang saya nggak ngelihat harga nih. Jadi memang bisa jadi Mas Dimas emang orangnya the have banget gitu ya. Nah, cuman apa ya? Asalkan laptopnya mampu untuk menjalankan tugas ya atau ngerendering ya nggak masalah gitu. Cuman sejauh ini kok gini ya dengan harga yang sama, MacBook itu kok dapatnya tuh nggak banget gitu loh. Mahal dong. Iya mahal aja gitu. Nah, fitur-fiturnya tuh nggak ada. Saya ingat bener ya, saya pernah punya cewek gitu ya. Dia punya iPhone berapa itu ya, iPhone 6 atau apa gitu ya. Nah, saya punya HP cuman apa ya, cuman Vivo gitu. Nah, terus dia foto pakai HP saya. Dia bilang, "Loh, kok lebih baik daripada HP saya?" Padahal HP saya tuh sekian juta gitu kan. Nah, akhirnya berkat itu dia kayak gimana gitu kan, beli iPhone gitu. Akhirnya setelah itu nggak beli iPhone lagi. Malah belinya itu beli Vivo atau Oppo-Oppoan gitu itu. Dan toh juga Oppo atau Vivo juga nggak jelek-jelek banget. Beda dengan apa namanya yang zaman dulu tuh. HP zaman dulu itu apa ya? Mito Pak, Mito. Ah iya Mito, Asia Phone. Asia Phone, benar Pak. Iya, Tron, iya. Tron. Nexian. Ya Nexian itu ya. sih. Iya, iya kayak gitulah. Itu kan beda banget. Kok ini kok jadi sharingnya ini ya software gini ya. Ini sudah hampir full nih. Masih pemrograman komputer masih masuk. Karena kalau sama saya pasti komputeran semua gitu. Terus satu lagi, ini pengalaman saya nih baru-baru ini nih. Saya dulu nggak pernah berpikiran kalau saya itu bakal sedikit rabun kayak gini gitu kan. Nah, saya baru nyadar saya rabun itu setelah saya tuh ngerasa kok di jalan kayaknya saya jadi lambat gitu kan. Apa yang membuat saya kok lambat gitu. Saya rasakan, oh ternyata saya ngelihat sesuatu yang keluar dari sisi jalan yang lain itu nggak jelas gitu kan. Nah, kemudian malam-malam ngelihat lampu, kok lampunya kok garis vertikal tetap kelihatan satu, begitu garisnya horizontal itu kelihatan dua. Nah, kemudian di situ saya mulai sadar kalau ternyata saya ini mulai rabun gitu kan. Nah, setelah saya cari tahu kenapa penyebabnya, ternyata karena yang pertama HP, yang kedua kelamaan di depan laptop. Nah, jangan sampai kalian kena hal buruk seperti saya gitu. Jadi kamu menemukan orang yang mengalami hal baik atau hal buruk, yaitu ambillah positifnya gitu. Jadi kayak saya gini nih, saya kemudian mengalami seperti ini, jangan sampai kamu mengalami seperti apa yang saya alami gitu. Karena mengembalikan matamu seperti semula, nah itu saya juga nggak tahu bisa apa enggak. Atau mungkin barangkali kalian punya pengalaman gitu ya, ngembaliin mata minus gitu ya. Nah, kemudian untuk menghindari ini lebih baik ini ya, pakai kacamata ya. Jadi kacamata anti radiasi seperti itu. Jadi setiap kali nge-laptop ya, karena nanti
bisa jadi nanti kalian akan lama banget, apalagi ini kuliah online ya, sudah jelas kalian pasti di depannya komputer terus gitu. Ya itu disiapkan juga untuk kacamatanya. Beli kacamata murah-murah gitu, yang ada anti radiasinya kan banyak di mall-mall gitu ya. Nggak usah di tenan-tenan yang bagus-bagus sih, di pinggir-pinggiran ini banyak. Ya udah, ini sudah 18 mahasiswa hadir ya sebagaimana biasanya, karena sudah lebih dari 2/3 ya. Maka perkuliahan hari ini saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang ya untuk saudara-saudara semuanya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pokok bahasan kita ya. Sebenarnya ini sudah sempat saya singgung pada beberapa minggu yang lalu. Saya juga lupa di minggu pada tanggal berapa seperti itu. Yaitu membuat grafik ya, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi seperti itu. Nah, di yang lalu yang mungkin sudah saya ajarkan pada kalian adalah membuat grafik ya, yang sangat sederhana, yaitu tinggal mengetikkan plot ya, kemudian buka kurung X, Y. Itu untuk grafik 2 dimensi ya. Nah, nggak harus X, Y ya, tapi yang penting itu X-nya itu apa yang mau ditampilkan di sumbu X ya, Y-nya itu apa yang mau ditampilkan sebagai sumbu Y, kan seperti itu. Nah, kalau misalkan 3D, bagaimana Pak membuat grafik 3D? Membuat grafik kontur, bentuknya permukaan gitu kan ya. Nah, nanti mungkin kita akan mengetiknya surface ya. Kemudian sumbu X-nya itu apa, sumbu Y-nya itu apa, sumbu Z-nya itu apa. Jadi nanti surf ya, kemudian buka kurung X, Y, Z, tutup kurung ya, kemudian di enter. Nah, nanti tentunya ada ininya ya, ada tambah-tambahannya ya. Seperti yang kemarin mungkin kan kita ada bagaimana cara memberikan grid ya, dikasih grid on ya. Kemudian nanti bagaimana cara memberikan label pada sumbu X ya. Mungkin kita akan mengetikkan X label ya, kemudian Y label ya, dan lain sebagainya. Nanti untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh teman kalian. Nah, ini yang belum presentasi, kelompok berapa saja? 567, Pak. 567. Kelompok 5 saya urut ya, kelompok 5, 6, 7 seperti itu. Atau mungkin kelompok mana yang siap seperti itu ya. Di antara kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7 untuk materi bab berapa ini? 13, 14 ya. Nah, nanti berarti kita perlu satu bab lagi yang akan kita bahas gitu ya, sebagai pengayaan gitu. Baik, untuk yang pertama ya kita akan bahas bab yang ke-13 ini, yaitu tentang grafik 2 dimensi ya. Saya persilakan untuk kelompok yang sudah siap. Kelompok 5 atau kelompok 6? Kelompok 5? Mas Dimas. Kelompok berapa Mas Dimas? Maaf, Pak. Kelompok 5, silakan kelompok 5. Waktu dan tempat saya persilakan. Share screen ya, Pak? Ya, silakan untuk share screen. Ditunjukkan dulu ya Mas Dimas ya, anggotanya siapa saja ya, saya catat dulu ya. Ada Joko Rianto, NIM akhir 83, terus Muhammad Rifki Nugrahanto, NIM akhir 87, terus ada Dimas Alexander, NIM akhir 92. Oke, 3 orang ini ya. Iya Pak, 3 orang Pak. Oke, silakan untuk dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan grafik dimensi. Yang pertama, grafik merupakan kumpulan titik-titik koordinat yang menunjukkan pola hubungan dua variabel atau lebih. Titik-titik koordinat merupakan nilai-nilai variabel yang saling berhubungan atau hubungan kualitas. Melalui grafik dapat diketahui pola hubungan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Dalam MATLAB, satu grafik dapat ditampilkan pada satu jendela atau beberapa grafik dapat ditampilkan ke dalam beberapa jendela secara bersamaan.
Ya, mungkin iya. Untuk startupnya yang ini yang sudah tertera seperti apa? Plot XY menggambarkan grafik garis budi dengan skala linear pada kedua sumbunya. Terus log menggambar garis budi dengan skala logaritma pada kedua sumbunya. Lalu semi log X dan yang tertera pada tabel ini. Lalu selanjutnya ya langsung ini ya, contoh satu atau coding yang pertama. Naik sedikit Mas Dimas, tadi ada sesuatu yang mungkin belum ditekan. Oh, teman-temannya kayak udah tahu ya tabel tadi. Iya Pak. Masuk ke Word-nya. Yang ini ya tabel 13.3 ya, ini ada beberapa kode yang mungkin saya lupa ya. Saya hanya ingatnya RGB gitu ya, red, gray sama blue itu aja. Yang lainnya ini bisa kalian lihat di sini ya. Jadi Y untuk yellow, M untuk magenta, C untuk cyan ya. Kemudian W untuk white ya, K untuk black ya. Ini kan kemarin kita hanya pakai RGB gitu ya. Mungkin masih ingat di beberapa pertemuan yang lalu. Jadi saya memberikannya X, Y, kemudian ada petik 1 di atasnya R gitu untuk menampilkan grafiknya warna merah. Nah, ini kemudian di 13.4 naik sedikit Mas Dimas. oh Naik dikit 13.4. ini Pak. Nah, ini yang kemarin saya tunjukin ke kalian. Jadi penjelasannya ya. Grid on ya, itu untuk apa? Kemarin kayaknya kalian sudah tahu ya aplikasinya apa. Title itu membuat judul grafik ya, kalian sudah tahu prakteknya ya, itu fungsinya untuk apa. X label, Y label udah tahu, legend juga udah tahu. Line space ya itu dibaca sendiri itu apa aja. Ya, line space A, B, N ya. Ya, A itu batas bawah sumbu, batas bawah sumbu X ya. Kemudian apa itu? Batas atas sumbu Y, terus N jumlah segmen. Jumlah segmen ya pada sumbu X. Itu agak buram ya? Atau ini ya, desain yang agak buram kayaknya. Ya udah, Iya. silakan dilanjutkan Mas Dimas ya. Untuk praktikalnya. Ya. Ya di sini di editornya yang pertama ada grafik Y sama dengan A sin X. Ini tuh judulnya. Lalu selanjutnya ada input CLC N input N sama dengan input itu jumlah periode. Jumlah periode tuh yang apa? Jumlah gelombangnya itu ya. Terus A sama dengan input dalam kurung amplitudo, lalu di proses X sama dengan 0 sampai dengan 0,01 sama dengan 2 kali pi kali n. Terus ada Y A kali sin X. Terus di outputnya ada plot X, Y, terus ini kami tambahkan M. Tadi M warna apa ya? Magenta ya. Terus selanjutnya ada X label. Ya, magenta ya. Iya Pak. Lanjutkan. Terus ada X label, X axis, terus ada Y label, Y axis. Ini tuh yang ininya apa? X aksisnya itu apa ya namanya? Oh ya, nama ininya. Nanti nama pada garisnya.
Ntar habis ini kan putaran, terus habis ini ada titel, Y tadi judulnya, Y sama dengan A, sin X, lalu selanjutnya ada grid on. Ya, lalu pertukaran lagi. Jumlah periodenya 2, amplitudenya 15. Kita tunggu. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Tadi kan yang titelnya kan Y sama dengan A sin X, ini titel yang ini. Terus tadi yang apa tuh Y label kan ada kurung buka Y aksis. Nah ini American yang di sini teman-teman. Terus yang X label juga ini yang tadi kan kurung buka X aksis namanya. Nah tadi kan jumlah apa periodenya kan ada 2. Ini kan jumlah periodenya kan ada 2 teman-teman. Terus Ya ada 2 gelombang gitu ya. Iya Pak. Itu amplitudenya 15 ya, ketinggian maksimal sama minimalnya plus minus 15 ya. Saya minta tolong ditampilkan ini workspace-nya, tab workspace-nya. Oh nggak ada workspace-nya. Ya itu. Ya. Nah ini ya, yang lainnya bisa dilihat ya. Kalau membuat grafik itu mesti seperti ini ya. Maksudnya ini, yang matriks X itu adalah matriks 1 kali 1257. Matriks Y, dia juga matriks 1 kali 1257. Jadi, kedua-duanya harus matriks dengan jenis yang sama. Jadi, matriks 1 kali 1257 dengan matriks 1 kali 1257. Jadi, kalian tidak akan bisa ya, misalkan di sini diketikkan plot X, N gitu, atau N, X itu nggak akan bisa. Karena yang N itu adalah matriks 1 kali 1. Tahu maksudnya matriks 1 kali 1? Jadi dia hanya ada satu nilai ya, atau konstan. Itu termasuk matriks 1 kali 1. Coba diklik yang X, Mas Dimas. Yang X itu diklik. Ini ya Pak? Iya, yang itu diklik. Nah ini ya. Bentar, di data array-nya belum keluar. Nah kalau saya kan kemarin ini ya. Nah ini ya, datanya data 1 kali 1257. Nah, jadi kalau membuat grafik, jangan ini ya, nanti dilihat, nanti kan akan menemukan error. Kenapa kok error? Nanti kalian pasti akan bertanya-tanya seperti itu. Oh ternyata datanya beda, karena itu pernah saya alami. Ya. Jadi yang satunya adalah matriks 1 kali 1257, yang satunya matriks 1257 dikali 1. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi ordo matriksnya beda. Yang satu adalah matriks 1 kali 2, yang satu 2 kali 1. Sehingga itu nggak akan bisa dijadiin grafik. Nah, namun di MATLAB yang baru, ya kalau misalkan matriks 1 dikali bla 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 atau bla 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 dikali 1, itu masih bisa dibuat grafik gitu ya, asalkan bla bla blanya itu sama. Jadi ya, nanti coba ini ditranspose seperti itu, yang Y, nanti silakan dicoba di rumah gitu ya. Oh ini sudah di rumah ya, nanti silakan dicoba di luar waktu meeting ini ya. Jadi yang Y itu ditranspose jadi matriks 1257 seperti itu, yang X tetap. Kemudian diketikkan saja di comment editornya plot X, Y. Nah itu ternyata masih bisa. Tapi kalau nanti matriksnya ya itu tidak 1 kali bla bla bla, tapi bla 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 kali bla 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 gitu ya. Nah nanti itu nggak bisa. Jadi ordo matriksnya harus sama. Karena itu lebih baik dari awal saya tekankan ya, kalau misalkan mau membuat grafik, ordo matriksnya harus sama persis. Seperti itu saja intinya. Jadi biar nggak rumit-rumit untuk menyimpulkan ya di otaknya, nanti semakin banyak yang diingat ya semakin banyak lupa. Gitu. Karena itu saya sederhanakan, kalau misalnya buat grafik, ordonya harus sama. Jadi seperti yang X dan Y ini, ordonya sama. Silakan dilanjutkan Mas Dimas. Baik Pak. Selanjutnya, oh ya kita ini dulu ya. Kita yang
Lalu yang selanjutnya ada contoh 2, grafik garis beberapa fungsi pada sumbu X, Y. Nah, mungkin ini ya teman-teman untuk codingannya. Yang pertama, Ini coba ke bawah sedikit, Mas. Ke bawah dikit. ya, Oh. Yaudah, ini jadiin contoh enggak apa. Nanti setelah ini langsung contoh ini aja, Mas. Contoh yang membuat grafik beberapa itu aja langsung. Coba ke bawah. oh, Word-nya tadi ke bawah. Yang dijadiin contoh yang itu aja biar cepat. Terus ke bawah. Yang ada 4 grafik atau 2 grafik. Di sini enggak ya? Terus ke bawah. Terus ke bawah. Nah, ini yang subplot ini. Jadi yang jadiin contoh yang ini ya. Jadi 3 ini aja yang dibahas di temennya. Kayak temennya sudah banyak yang tahu ini. Silakan yang tadi dijadiin contoh aja, Mas. yang contoh 2 ya Pak, berarti ya Pak? Ya, yang contoh 2. Oke. Ini mungkin langsung buka MATLAB-nya aja, teman-teman. Bentar-bentar yang tadi itu nih contoh berapa sih? 10. Selanjutnya contoh 2. Yang pertama ada grafik ini Y sama dengan A sin 3T, lalu yang kedua ada Y sama dengan B cos 5T, lalu input CLC A A sama dengan input amplitudo A, lalu B input B sama dengan input amplitudo B, yang N sama dengan input lama pengamatan, lalu masuk ke proses T sama dengan 0 sampai dengan 0,1 N, lalu selanjutnya Y1 sama dengan A kali sin 3 kali T, lalu Y2 sama dengan B kali cos 5 kali T, lalu Y sama dengan Y1 plus Y2. Lalu di outputnya ada plot ini T, Y1 M. Tadi untuk warnanya T, Y2, Y untuk warna yellow, terus T, Y, K warna black. Terus yang untuk X labelnya itu waktu, Y labelnya simpangan, titelnya yang tadi teman-teman, yang Y satunya itu A sin 3T, terus yang Y2-nya itu B cos 5T, lalu script on. Nah, coba langsung kita rangkai saja teman-teman. Contohnya 2, 4 lama pengamatannya. Oke. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Oke, bisa ditunjukkan codingnya tadi, Mas ya. Ini digeser ke kanan gitu biar temannya bisa lihat membuktikan. Yang editor ini. Nah, ini dipanjangin ke atas dong yang filenya. Gini. Dipanjangin Pak. Biar kelihatan bawahnya, atas sampai bawah. Tarik ke atas sedikit. Nah, sudah ini ya. Oke. Nah, ini semua sambil diamati ya. Maksud kode ini maksudnya apa ini? ABN saya sudah nggak bahas lah ya. Jadi T ya, itu dari 0 sampai N gitu ya. N-nya yaitu tadi sudah diinputkan temanmu dengan step size 0,01. Ini ada
3 grafik yang ingin ditampilkan gitu kan ya, sehingga prosesnya perhitungannya ada 4 baris termasuk T-nya ya, ada dengan 3 kali perhitungan ya. Perhitungan pertama adalah ngitung Y1, perhitungan Y2, perhitungan yang kedua adalah ngitung Y2, perhitungan yang ketiga adalah ngitung Y total ya, atau Y1 plus Y2 gitu. Nah, Y1 itu kan asin 3T ya. Y2 itu B cos 3T. B cos 5T, sorry. Nah, di sini temanmu ingin ngeplot ya semuanya itu dalam satu figur yang sama gitu ya. Dalam sumbu X dan sumbu Y yang sama. Padahal nanti bisa diplot dalam sumbu X dan sumbu yang beda-beda gitu ya. Namun masih dalam satu figur gitu. Ya, ini satu figur ya, sumbu X dan sumbu Y-nya ini sama semua. Gitu. Nah, sehingga kita ngetekannya tinggal plot ya, T, Y1 ya, kemudian warnanya apa, T, Y2 warnanya apa ya, kemudian T, Y ya warnanya apa gitu. Yang Y1 ternyata dikasih warna M ya. Kemudian Y2 dikasih warna Y atau yellow ya. Kemudian yang Y yaitu diberikan warna K sehingga menuliskannya seperti itu. Nah, untuk sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kemudian ada grid on ya, grid on sudah tahu ya, itu untuk apa? Untuk memberikan grid ya, kotak-kotak itu ada kotak-kotaknya itu. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Kalau enggak bisa dilanjut ya sama temennya ya. Jadi nanti dalam satu figur nanti ada beberapa grafik ya yang diletakkan di sumbu X dan sumbu yang beda-beda gitu. Silakan untuk Mas Dimas dilanjutkan ya. Langsung contoh yang tadi aja Mas, 3 saja saya rasa sudah cukup. Ini langsung ke contoh MATLAB-nya aja, Pak. Ya, yang contoh yang contoh nomor berapa sih lupa saya. 10 ya. Yang ini kan ya boleh, atau yang ini juga nggak apa-apa, yang bawahnya itu, yang langsung 4. Ada 4, malah enak langsung dijelaskan sama teman-temannya itu maksudnya apa gitu. Bukan. Yang ini Pak. Ya ini boleh. Baik, untuk selanjutnya ini akan dilanjutkan atau diterangkan oleh Mas Joko, monitor. Ya, ini contoh grafik pada 49. Ya, jumlah periodenya ada 3 dan amplitudenya 15. Ini apa? Halo. Ini yang gambar pertama yang berwarna biru. Ini asin X yang duanya sama dengan A EXP dalam kurung minus X cos X yang berwarna merah yang di atas ya cos X. Di bawah ini A dalam kurung sin X kurung tutup kuadrat. Contoh ke MATLAB-nya ya. Langsung ke MATLAB-nya saja. Ya. Dipanjangkan dikit Mas Dimas, dipanjangkan dikit nah. Kurang ke atas.
Oke, silakan dilanjutkan Mas Joko. Yang pertama, grafik 1, Y sama dengan A sin X. Grafik 2, Y sama dengan A cos X. Grafik 3, Y sama dengan A EXP dalam kurung min X. Titik cos dalam kurung X. Yang berikutnya grafik 4, Y sama dengan A sin X. Pangkat 2. Lalu input, N sama dengan input dalam kurung number of periode, yang A sama dengan input dalam kurung amplitude. Lalu proses X sama dengan 0.20.01.2 kali PI kali N. Berikutnya Y1 sama dengan A kali sin X. Y2 sama dengan A kali cos X. Y3 sama dengan A kali EXP dalam kurung minus X kali cos X. Y4 sama dengan A kali sin X dalam kurung kali pangkat 2. Lalu di output ini subplotnya dalam kurung 2,2,1. Lalu plot X, Y1, B. Lalu X label dalam kurung X axis, Y label dalam kurung Y axis. Berikutnya titel dalam kurung Y sama dengan A sin X. Lalu grid on, subplot dalam kurung 2,2,2, selanjutnya plot dalam kurung X, Y2. Bentar, Pak. Oke. Berikutnya titel dalam kurung Y sama dengan A cos X. Selanjutnya di grid on, subplot 2,2,3 dalam kurung, plot dalam Oke, kurung sudah X. cukup Mas Joko. Nah, ini bisa dilihat. Jadi kalau tadi kan langsung plot gitu ya, kemudian X, Y, Z warna. Kemudian X, Y, Z warna. Kemudian lagi X, Y, Z warna. Tadi kan seperti itu ya. Kodenya kan seperti itu. Nah, ini sendiri-sendiri ya. Subplot ya, kemudian didefinisikan subplot yang keberapa, kemudian plot X, Y, Z warna. Ya, kemudian ke bawah lagi, lihat lagi ya, subplot, kemudian nomor berapa, ya, itu kan nomor ke 221 yang pertama ya, sekarang 222, kemudian plot X, Y, Z, X, Y, kemudian warna. Jadi sendiri-sendiri, sini sendiri-sendiri. Nah, tadi kan enggak ya, tadi kan yang pertama langsung plot X, Y, Z warna, X, Y, Z warna, X, Y, Z warna, kan gitu kan ya. Kalau ini enggak, subplot keberapa, kemudian kita baru manggil plotnya X, Y, Z warna gitu kan. Kemudian kita melakukan subplot lagi, manggil subplot lagi. Kemudian kita definisikan di subplot yang keberapa, yaitu adalah 2,2,2. Kemudian kita baru manggil lagi, plot lagi X, Y warna gitu ya. Ya, kemudian juga berikutnya juga ya. Setelah itu kita manggil subplot lagi 223, kemudian plot ya X, Y warna gitu ya. Tahu bedanya ya, Pak, tadi kan XY warna gitu. Kalau ini enggak, plot panggil subplot baru diplot. Kemudian manggil subplot lagi baru diplot. Manggil subplot lagi baru diplot. Dan ini tiap ngeplot itu satu grafik gitu kan ya. Sehingga di sini nanti kita akan terdisplaykan 4 buah subplot ya dengan masing-masing
dari proses dari subplot, yaitu akan memiliki satu grafik gitu ya. Nah, ini bagaimana bentuknya ya? Ini silakan Saudara Dimas untuk di running. Nah, kemudian dimasukkan number of periodnya berapa saja terserah Saudara Dimas. Bentuknya dimasukkan terserah. 10 ya boleh. Nah, ini ya, hasilnya seperti ini. Digeser ke kanan sedikit, biar boleh ke kiri ya, ke kanan juga boleh. Sama ditunjukkan ininya tadi, list programnya. Nah, ini ya. Nah, yang grafik Y sama dengan A sin X ya, ini berarti ini ya, yang subplot 221 ya. Kemudian Y sama dengan A cos X ya, itu adalah subplot 222. Kemudian Y sama dengan A dikali eksponensial min X ya dikali dengan cos X ya. Itu adalah subplot 223, posisinya di situ, diingat-ingat. Nah, kemudian Y sama dengan A sin X pangkat 2, yaitu adalah subplot 224. Nah, sekarang mungkin kalian tahu ya, apa maksud 221, 222, 223, 224. Ada yang bisa bantu? Di kelas ini ada yang bisa bantu. Apa maksud subplot 221? Kenapa enggak 211, 212, 213, 214? Atau 121, 122, 123, 124? Kenapa enggak seperti itu? Terus kenapa enggak 3 aja? 321, ya, 322, 323, 324, seperti itu. Ada yang bisa jawab? Kenapa subplotnya kok pakai angka 221? Gak ada yang bisa jawab? Ini berarti sekelas tidak ada yang pada coba semua berarti. Itu Pak, kalau yang 2,2 Mas Ferma NIM-nya berapa Mas Ferma? Terakhirnya 88. Itu Mas Ferma. Oke, silakan Mas Ferma. 221 itu yang 22 itu Kak baris kolom gitu loh Kak, matrik gitu. Terus kalau yang 1 itu nomor 1 gitu. Misal 221 plot X, Y1 berarti Y1-nya fungsi Y1 itu nomor 1, ditempatkan nomor 1 gitu. Y1 adalah A sin X gini. Ini. Terus urut gitu. 222 plot Y2. Y2 itu A cos X. Nah, di kanannya ini A cos X, udah benar. Terus 223 terus plot X, Y3. Terus pindah ke bawah kan 2,2 ini berarti pindah ke bawah. Y3 itu Y A eksponen ini berarti grafiknya yang ketiga ini ditempatkan di kiri bawah ini. Terus yang subplot 224 plot X, Y4, Y4-nya ditaruh di sebelahnya, berarti sebelah kanan. Gitu, Pak. Ya oke, terima kasih Mas Ferma sudah banyak bantu. Jadi begini ya, kenapa kok semua pakai 22 sekian? Ya, 22 sekian. Angka di depannya itu masih 22. Dengan subplot angka subplot, kemudian ada 2 angka yang pertama, itu kan ada 3 angka ya, 221, 222, 223, 224. Angka yang pertama dan kedua, itu menyatakan jumlah baris dan kolom yang akan kita definisikan ya. Jadi berapakah jumlah baris dan jumlah kolom yang akan kita buat menjadi subplot gitu kan. Jadi subplot ini kan ada 4 grafik ya. 4 grafiknya ini kan ada 2 arah sumbu X, 2 arah sumbu Y gini. Jadi 2 arah
mendatar dan dua arah ini ya, vertikal gitu kan ya. Nah, sehingga kita menulisnya 221 22 gitu kan. Nah, kalau misalkan 21 ya, 21 sekian gitu ya. 21 sekian nih. Nah, misalkan 21 berarti dia akan ada grafik ya. Jadi 2 pada arah baris dan juga 1 pada arah kolom. Nah, silakan nanti dilihat ya di contoh sebelum ini, sebelum contoh berapa ini contoh 12 ya Mas Dimas ya. Jadi mungkin di contoh 11 atau contoh 10 ya kalian di sana ada contoh ya, yang mana subplotnya itu bukan 22 tapi 12 atau 21. Nah, efeknya akan berbeda. Jadi yang 21 ya dia akan 2 ke bawah dan 1 ke kanan seperti itu. Sementara yang 12 yaitu akan 1 ke bawah dan 2 ke kanan. Nah, kurang lebih seperti itu kalau tidak terbalik ya. Dan sementara ini kan 22 ya. Jadi 2 ke bawah dan 2 ke kanan sehingga ada 4 kotak ya dalam satu figur ini. Nah, sementara yang angka yang ketiga di belakang kata subplot itu kan ada 221. Nah, ini angka yang ketiga adalah 1. 1 itu artinya posisi yang pertama. Jadi dia adalah posisi kiri atas ya. Sehingga posisi kiri atas itu diisi oleh asin X. Kemudian subplot 222. Berarti posisi yang kedua yaitu diisi oleh acos X ya. Itu adalah kanan atas ya. Begitu seterusnya hingga posisi yang keempat adalah posisi kanan bawah. Nah, itu alasan ya kenapa kok harus pakai 221. Kenapa enggak 211, 212, 213, 214 ya. Itu nanti pasti enggak cukup ya. Kalau hanya 21 berarti secara otomatis kita hanya bisa menampilkan 2 grafik ya dalam satu figur. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas semuanya? Sudah cukup jelas ya? Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Mungkin presentasinya bisa diakhiri terlebih dahulu. Teman-teman, terima kasih untuk waktunya dan terima kasih juga kesempatan dari Bapak untuk kelompok 5 untuk berpresentasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bagus. Oke, gini ya. Kebetulan hari ini ada rapat prodi nih ya. Jadi jam 2 ini ada rapat prodi sehingga saya nggak bisa melanjutkan kuliah hari ini. Nah, untuk itu nanti kuliah ini kita lanjutkan di hari Jumat ya, di jam berapa itu? Jam 6:30 ya? 7:30 ya, bener ya? Jam 7, Pak. Oh, jam 7. Ya, kita rubah 7:30, 7:30 itu bisa ya? 7:30. Jam 7 kepagian kayaknya. Bagian, Pak. Oke. Nah, untuk selanjutnya silakan kelompok berapa itu? 5 dan 6 ya? 6. Ini berarti kurang satu pokok bahasa nih. Nanti saya carikan seperti itu ya. Kemudian nanti saya lempar di ini ya di assessment. Nah, nanti berarti sekelas ya. Kena impact-nya berarti semua mahasiswa nanti tetap semua kelompok ya nanti tetap ngerjakan ya. Biar apa namanya? Penilaiannya di semua kelompok tetap dapat semuanya, jadi tetap merata seperti itu. Baik, untuk pertemuan hari ini ya saya rasa bisa saya akhiri dulu ya, mohon maaf ya karena tiba-tiba saja saya ada jadwal dadakan seperti itu. Mohon maaf ya sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semuanya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.